Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini bertemu kembali dengan Pak Gilang dalam pembelajaran tematik. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Setelah itu kalian siapkan buku dan juga alat tulis kalian. Baiklah, kita mulai pembelajaran hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, hari ini kita masuk di pembelajaran 3. Di buku paket kalian ada di halaman 27. Yang pertama, Bapak akan menjelaskan gerak alam dalam tarian. Setelah pembelajaran ini, diharapkan kalian dapat menirukan gerak alam dalam tarian. Sebelumnya, kalian telah belajar tentang gerak keseharian dalam tari. Ada gerakan menggunakan kepala, gerakan menggunakan tangan, dan ada juga yang menggunakan kaki. Contoh gerakan yang menggunakan kaki seperti berjalan, berlari, atau melompat. Di dalam suatu tarian, kalian juga dapat menirukan gerakan alam. Misalnya, gerakan tiupan angin, air mengalir, dan ombak di pantai. Untuk contoh gambarnya, ada di buku paket kalian halaman 27. Sekarang perhatikan gambar berikut. Ada contoh gerak meniru ombak pantai. Gerakannya yang pertama, rentangkan dua tangan kalian di sebelah kanan setinggi pinggul. Lalu perlahan kalian gerakan seperti contoh pada gambar berikut. Kalian bisa kan? Selanjutnya, kita akan belajar percakapan yang berisi kalimat ajakan. Di buku paket kalian ada di halaman 28. Kalimat ajakan dapat diucapkan dalam percakapan. Saat kalian menulis percakapan, perhatikan hal-hal berikut. Ada 3 hal yang harus kalian perhatikan saat menulis percakapan. Yang pertama, permasalahan apa yang akan dibicarakan. Misalnya, pada buku paket kalian halaman 28, di situ terdapat percakapan. Percakapan tersebut sedang membicarakan lomba puisi. Jadi permasalahannya yaitu lomba puisi. Yang kedua, yang harus kalian perhatikan saat menulis percakapan yaitu penulisan huruf besar dan tanda baca. Anak-anak, saat kalian menulis, perhatikan cara penulisannya. Misalnya, di awal kalimat harus menggunakan huruf besar atau huruf kapital. Lalu, jika kalian menulis kalimatannya, jangan lupa kalian berikan tanda tanya di akhir kalimatnya. Atau, saat kalian menuliskan kalimat ajakan, kalian tuliskan pula simbol tanda seru pada akhir kalimatnya. Yang ketiga, yaitu penulisan kata yang tepat. Jadi, kalian gunakanlah kata-kata yang benar, sesuai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selanjutnya, membandingkan bilangan menggunakan simbol. Materi ini ada di buku paket kalian halaman 29. Anak-anak, sebelumnya kalian telah belajar tentang membandingkan dua bilangan ratusan. Mana bilangan yang lebih besar dan mana yang bilangan yang lebih kecil. Coba perhatikan simbol berikut. Ada 2 simbol. 1
2. Untuk simbol yang pertama, yang ini, artinya lebih kecil dari atau kurang dari. Untuk gambar yang kedua, artinya lebih besar dari atau lebih dari. Bapak beri contoh ya, untuk simbol yang seperti ini dulu, yang lebih kecil dari atau kurang dari. Ada angka 2 dan angka 7. Angka 2 itu lebih kecil dari atau kurang dari 7. Seperti itu ya. Lalu yang kedua, simbol lebih besar dari atau lebih dari. Bapak beri contoh ya. 30 dan 10. Bilangan 30 itu lebih besar dari 10 atau 30 lebih dari 10. Ingat-ingat ya. Jadi untuk simbol seperti ini artinya lebih kecil dari atau kurang dari. Untuk simbol seperti ini artinya lebih besar dari atau lebih dari. Perhatikan contoh berikut. Ada 2 bilangan ratusan. 1, 2. Yang pertama, 356. Yang kedua, 365. Perhatikan bilangan yang ini terlebih dahulu ya anak-anak. 356, karena bilangan ini ratusan, maka itu artinya terdiri dari 3 lambang bilangan atau terdiri dari 3 angka. Ada angka 3, ada angka 5, ada angka 6. Angka 3 karena tempat atau letaknya paling kiri dibandingkan 2 angka lainnya, maka nilainya ratusan. Jadi angka 3 ini itu nilainya sama dengan 300. Lalu ada angka 5. Angka 5 letaknya ada setelah angka 3, maka nilainya puluhan. Jadi angka 5 di sini nilainya 50. Dan terakhir ada angka 6. Angka 6 ini nilainya satuan. Jadi hanya angka 6 saja. Jadi bilangan 356 terdiri dari 300 ditambah 50 ditambah 6. Seperti itu ya, ingat-ingat. Selanjutnya bilangan 365. Bilangan ini
terdiri dari 300 ditambah 60 ditambah 5. Kita bandingkan ya. Kita bandingkan nih. Mana bilangan yang lebih besar di antara keduanya? Caranya, yang pertama bandingkan dulu ratusannya. Ratusan itu posisinya ada di paling kiri. Di sini angkanya 3. Itu artinya nilainya sama, yaitu 300. Jika ratusannya sama, selanjutnya kita bandingkan nilai puluhannya. Kita bandingkan angka puluhannya ya. Di sini bilangan yang pertama itu 50. Dan yang ini 60. Jadi, mana yang lebih besar? 50 atau 60? Ya, 60 ya. Di sini kita sudah bisa menentukan mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Jadi, 356 lebih kecil dari 365. Jika dituliskan dengan menggunakan simbol 356 lebih kecil dari 365. Seperti itu ya. Kalian ingat-ingat caranya. Kalian bandingkan terlebih dahulu bilangan ratusannya. Jika bilangan ratusannya sama, kalian lalu bandingkan angka puluhannya. Jika angka puluhannya sama, terakhir kalian bandingkan bilangan satuannya. Karena di sini puluhannya berbeda, yaitu 50 dan 60. Di sini kalian sudah bisa menentukan mana yang lebih kecil, mana yang lebih besar. Seperti itu ya anak-anak. Baiklah anak-anak, itulah penjelasan Bapak pada pembelajaran tematik hari ini. Jika kalian kurang paham, kalian dapat menonton kembali video ini dan membaca buku paketnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.